Sore teman-teman. Kita masuk ke latihan ketiga dalam agenda pelatihan pencaksilat. Sore ini kita akan ada beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama, sedikit pengantar tentang penjelasan karakteristik pencaksilat. Kemudian ada pemanasan, masuk ke program latihan, kemudian pendinginan. Kemarin sudah dijelaskan tentang istilah-istilah yang ada tentang pencaksilat dan juga tujuan dan aspek. Di sini kita ingin memperdalamnya bahwa pencaksilat dalam definisi secara umum itu menunjukkan bahwa pencak lebih cenderung kepada gerakan-gerakan yang berunsur keindahan, sedangkan silat lebih kepada unsur teknik bela diri. Untuk tujuannya seperti kemarin, untuk kesehatan, rekreasi, dan juga prestasi. 4 aspek utama dalam pencaksilat. Yang pertama, aspek mental spiritual. Pencaksilat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Sentuhan pencaksilat dilaksanakan dalam dunia pendidikan yang dimulai dari tingkat dasar akan sangat membantu pembentukan karakter bangsa yang berjiwa patriotik, kepribadian luhur, disiplin, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aspek seni budaya. Budaya dan permainan seni pencaksilat ialah salah satu aspek yang sangat penting. Istilah pencak pada umumnya menggambarkan bentuk seni tarian pencaksilat dengan musik dan busana tradisional. Bela diri pencaksilat bertujuan untuk mengembangkan aspek seni, yaitu indah dalam gerak yang serasi dan menarik dilandasi rasa cinta kepada budaya bangsa. Kemudian ada aspek bela diri. Pencaksilat bela diri bertujuan untuk mengembangkan aspek bela diri, yaitu terampil dalam gerak efektif untuk menjaga keselamatan atau kesiapsiagaan fisik dan mental yang dilandasi sikap satria, tanggap, dan mengendalikan diri. Dan ada aspek olahraga. Ini berarti bahwa aspek fisik dalam pencaksilat penting. Silat mencoba menyesuaikan pikiran dengan olah tubuh. Aspek lain yang bisa dikembangkan ialah kompetisi. Artinya olahraga ini bisa dipertandingkan dalam bentuk perorangan atau regu. Seperti biasa, selalu mengawali kegiatan latihan dengan berdoa, kemudian pemanasan atau peregangan. Dimulai dari peregangan pasif atau statis, lalu ke peregangan aktif atau dinamis, dari mulai kepala, tangan, pinggang, hingga ke kaki. Dan masuk ke ragam serangan dalam pencaksilat, kita masuk ke tendangan lurus. Tendangan lurus ini juga disebut tendangan depan ya, karena tendangan ini memiliki lintasan lurus ke depan. Tendangan ini memiliki target perut lawan atau kemaluan lawan. Lakukan dengan kekuatan penuh agar dapat melumpuhkan lawan dengan cepat. Cara melakukannya itu sikap kaki kuda-kuda, baik kiri atau kanan sama saja. Tetap lurus. Kemudian tendangan kaki kanan atau kiri ke depan dan hentakan kaki sejajar dengan bahu. Gunakan ujung kaki. Kedua, tangan berada di depan dada sebagai penyimbang atau juga sebagai pelindung dari serangan lawan. Kalau kita lihat kesalahan yang sering terjadi itu adalah sikap kuda-kuda yang kurang baik. Tidak ada hentakan kaki, hentakan tidak sejajar dengan bahu, dan tubuh tidak seimbang. Yang kedua ada tendangan sabit. Tendangan sabit ini dinamakan tendangan sabit karena lintasannya seperti sabit. Tendangan sabit juga disebut dengan tendangan melingkar. Sasaran yang dituju dengan tendangan ini adalah perut lawan. Cara melakukannya, yang pasti kuda-kuda harus kuat atau tepat, lurus. Kemudian tendangkan kaki ke depan dengan hentakan punggung kaki. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyimbang atau pelindung. Kesalahan yang sering terjadi pada tendangan ini
sikap kuda-kuda yang kurang baik, kemudian tidak ada hentakan punggung kaki, tubuh tidak seimbang, dan satu lagi tidak menggunakan putaran pinggang sehingga kekuatannya kurang. Kemudian selanjutnya ada tendangan T atau tendangan lurus menyamping. Tendangan ini memerlukan kekuatan paha dan betis, bagian kaki yang digunakan untuk menyerang bagian tumit dan telapak kaki. Variasinya ada T gantung, T jepret, dan T lompat. Cara melakukannya, sikap kuda-kuda tepat, lurus, kemudian kuda-kuda maksudnya tumpuan, kemudian ada tendangan kaki ke samping ke depan dengan hentakan telapak kaki. Kemudian kedua tangan tidak lupa tetap di depan dada sebagai penyeimbang atau pelindung. Kesalahan yang sering terjadi juga sama, sikap kuda-kuda kurang baik, tidak ada hentakan kaki, tubuh tidak seimbang. Selanjutnya ada tendangan belakang. Tendangan belakang merupakan tendangan yang dilakukan dengan memutar tubuh dan membelakangi lawan sasaran. Tendangan ini adalah kepala dan perut lawan. Cara melakukannya, sikap kuda-kuda dengan tepat, melangkah dengan salah satu kaki dan putar tubuh 180 derajat. Tubuh dibungkukkan dan ditumpukan kedua kaki tangan. Tumpukan kedua tangan di lantai selebar bahu. Tendangan kaki ke belakang bagian tumit atau telapak kaki dengan sasaran yang dituju. Kalau kita lihat gambarnya ini, dia setelah kemudian menendang musuh. Oh ya, sebelum latihan fisik, sedikit pesan bahwa setiap kali melakukan tendangan, perhatikan keseimbangan tubuh dan juga jarak tembak. Itu penting karena serangan yang maksimal tidak akan melawan jika jarak tembak dan keseimbangan kita tidak stabil. Masuk ke latihan fisik, pertama masih sama seperti yang kemarin, cuman tambahan gerakan akan ditambah 2 gerakan dengan durasi ditambah 5 detik. Lakukan secara perlahan. Tidak lupa menarik napas dan juga istirahat jika dirasa berat. Jika sudah selesai, lakukan pendinginan atau peregangan. Mulai dari peregangan aktif, kemudian peregangan pasif, dari kepala, tangan, pinggang, hingga kaki. Selesai, akhiri dengan berdoa. Itu saja, terima kasih. Jaga kesehatan, tetap terus berolahraga, tetap semangat, sampai jumpa.